Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la murtina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku, santriwan santriwati dimanapun kalian berada saat ini kalian ada di rumah, belajar di rumah, pondok Ramadan di rumah. Tidak ada yang mengira dan tidak ada yang menyangka bahwa Ramadan kali ini kalian harus ada di rumah. Padahal rasanya baru kemarin kita membahas kitab apa yang bakal kita kaji di Ramadan tahun ini. Namun Allah berkehendak lain. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah terbaik untuk bersama. Mudah-mudahan meskipun kalian di rumah, kalian masih bisa tetap mengikuti kajian-kajian yang dilakukan oleh ustadz-ustadz kalian melalui online, YouTube, dan lainnya dari jarak jauh. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaatnya. Amin, Allahumma amin. Baik, Ustadz akan melanjutkan, di Ramadan ini akan melanjutkan Abi Suja atau takrib, yaitu langsung di Kitabun Nikah. Yang kelas 7, 8, 9, langsung ke Kitabun Nikah. Biar sama semuanya. Dibuka, yang kitabnya tidak terbawa, misalnya tertinggal di pesantren atau hilang misalnya, ya bisa langsung melihat di layar ini, kemudian nanti dicatat keterangannya, apa yang perlu kalian catat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nggih, amin Allahumma amin. Enaknya ngaji seperti ini kalian bisa mengulangi lagi. Misalnya ini selesai, kalian bisa memutarnya lagi, dan memutarnya lagi. Baik, Ustadz mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bin ta'alum wa ta'alim wal ifadah wal istifadah wal aswala tamasuki bi kitabillah sunnati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ilumi fid dharain. Amin. Kitabun nikah. Kitabun nikah utawi iku kitab nerangake nikah. Di dalam sebuah pembahasan, sebuah kitab, di dalamnya itu ada beberapa kitab. Jadi ada beberapa pembahasan besar yang disebut kitab. Atau ada bab. Di dalam bab itu nanti ada beberapa fasal. Di fasal nanti ada beberapa furuk dan lain sebagainya. Ini kita masuk di pembahasan baru, yaitu tentang nikah, tentang pernikahan. Satu fase di mana sebagian besar orang-orang melakukannya, yaitu nikah. Meskipun kalian mungkin masih lama, masih beberapa tahun lagi, tapi keilmuan tentang nikah ini tetap harus kalian dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun nikah utawi kitab nerangake nikah. Wa ma yata'allaqu bihi minal ahkami wal qadaya. Wa ma yata'allaqu bihi lan nerangake yata'allaqu bihi perkara kang gumantung bihi kelawan nikah. Gumantung niku terkait. Jadi yang berhubungan dengan nikah minal akami saking pira-pira hukum wal qadaya lan pira-pira ketetapan. Jadi ini membahas tentang nikah dan segala sesuatu yang terkait dengan nikah. Apa itu? Dari berupa hukum-hukum, ketetapan-ketetapan, dan juga hukum dan juga ketetapan-ketetapan. Ahkam itu beberapa hukum, wal qadaya beberapa ketetapan. An-nikahu utawi nikah. Nikah itu dalam bahasa lain at-tazawwuj. An-nikahu utawi nikah mustahabun liman yahtaju ilaihi. An-nikahu utawi nikah mustahabun iku den sunatake. Liman kedue wong yahtaju kang butuhake ilaihi marang nikah. Jadi nikah itu disunahkan, tidak wajib, sunnah. Ya, nikah itu sunnah. Sehingga ada beberapa orang, bahkan beberapa ulama yang memang
mereka memilih hidupnya untuk tidak menikah. Bahasa Arabnya itu uzab. Jadi ada ulama-ulama uzab, mereka yang memang memutuskan untuk tidak menikah. Bahkan ada kitabnya itu, Al-Ulama Ul-Uzab, ulama-ulama yang tidak menikah. Kalau tidak salah sebagian di antaranya adalah Abu Hurairah. Itu beliau tidak menikah. Begitu juga kalau yang ini sebagian riwayat mengatakan Syekh Mahmud bin Sunan Bonang beliau tidak menikah, tapi riwayat lain mengatakan beliau menikah. Oke, Sunan Kalijogo itu adalah anaknya. Riwayat, ya. Baik, ustahabun liman yahtaju ilaihi, disunahkan bagi mereka yang butuh. Nah, disunahkan bagi mereka yang membutuhkan nikah. Kalau tidak membutuhkan, berarti tidak disunahkan. Nah, di dalam sebuah ayat kalau kita lihat talikannya ini yastaku lil wata in wujida uhba, jika dia memiliki bekal, mahar, kiswah, fasal, tamkin, ya pakaian atau segala sesuatu di musim-musim yang ada, wa nafaqah. Nafaqahnya itu fi yaumin tamkin wa lailati. Jadi di hari-hari ketika dia nikah itu. Ayatnya wa ankihu aymana minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnikum. Wa ankihul aima minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnimullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Di dalam surat An-Nur An-Nur ayat 32 Allah berfirman 32 sama 33 sedikit ini. Dan kawinilah wa ankihu, dan kawinilah orang-orang yang sendirian, aiman minkum was-salihin, dan orang-orang yang layak berkawin, yang layak menikah. Min ibadikum, dari hamba-hambamu, wa imaikum, dan dari hamba-hamba sayamu yang perempuan. In yakunu fuqara, jika mereka itu miskin, yughnimullah, Allah akan memperkayakan dia, menjadikan dia kaya. Min fadlihi, dari keutamaannya Allah, dari pemberiannya Allah. Kemudian wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Wal yastafil ladzi la yajiduna nikahan hatta yughnimullah min fadli. Ayat selanjutnya wal yastafil ladzi la yajiduna nikahan hatta yughnimullah min fadlih. Ayat selanjutnya, dan orang-orang yang tidak mampu kawin, hendaknya mereka menjaga kesuciannya, sehingga Allah menampakkan mereka dengan karunia-Nya. Anak-anakku sekalian, jadi di dalam surat An-Nur nanti kalian bisa baca lagi. Di sini Allah menjanjikan, Allah memerintahkan, perintah dini sunnah, kawinilah, wangkihu, ya kawinilah, ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnimullah min fadli. Allah memerintahkan kita untuk menikah. Tidak usah takut, tidak punya biaya. Jika kita dalam keadaan fakir, maka Allah akan mencukupi kita. An-Nur ayat 2, ayat 32 dan 33 nanti bisa dibuka lagi. Okay. Baik, wa yajuzu lil khurri, wa yajuzu lan menang, wa yajuzu lan menang lil khurri, keduwe wong wadon kang merdeka. Wa yajuzulan wenang lil khuri, kedue wonten kang merdeka, ayat jema'a baina arba'a harair, ayat jema'a baina arba'i harair, apa nyento ngumpulake ing dalem antarane arba'i harair, papat wong wadon kang merdeka. Walil abdi, lan wenang oleh kedue kawula hamba sahaya budak ayat jema'a apa nyento ngumpulake baina isnaini ing dalem antarane loro.
Jadi untuk laki-laki merdeka boleh mengumpulkan atau menikah sampai 4. Untuk budak hanya 2. Tentu dengan syarat. Syaratnya di mana? Disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 3. Wangkihu ma tobalakum minan nisa masna wal sulasa waruba. Kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi 2, 3, dan 4. Ini berarti atau bukan ditambah. Ya, bukan ditambah. Kalau ditambah 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9. Sebagian kelompok memanai ditambah sehingga boleh sampai 9. Oh enggak, ini di sini adalah 2, 3 atau 4, bimana atau. Wa in khiftum, jika kamu takut, kelanjutan ayat, alla ta'dilu, jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, fawahidatan, maka kawinilah satu saja, aw ma malakat aimanukum, atau budak-budak yang kamu miliki, dalika adna alla ta'ulu, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Jadi takutnya kalau memaksakan nikah 2, 3, 4, kalau tidak bisa adil, maka itu jadinya adalah aniaya, menganiaya yang lain. Ya. Jadi wa in khiftu ala tafsitu fil aimanikum atau balakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba, di dalam surat An-Nisa. Ya, di dalam surat An-Nisa nanti bisa dikaji lagi. Baik, itu ya untuk wal abd di sini ditalikannya. Nah, untuk hamba sayanya, karena hati ada sebuah hadis la tazawwajul ab fauqa isnatain, tidak boleh menikah abad hamba saya fauqa di atas isnatain 2. Tidak boleh menikah lebih dari 2. Baik, kemudian lanjut wala yankihul khurru amatan. Wala yankihul khurru lan ora kena yang kihu nikah atau ngrabeni. Sopo al khurru, sopo wong lanang kang merdeka amatan ing wong wadon amah, budak wedok. Tidak boleh menikah laki-laki merdeka dengan budak perempuan. Tidak boleh, karena tidak kufu. Ila kecuali boleh menikah, laki-laki merdeka dengan budak itu boleh menikah, kecuali bisarta ini. Kecuali dengan 2 syarat. Apa syarat itu? Syarat itu adalah syarat yang pertama, ada musodaki, ora onone mas kawin al khurroh, wong wadon kang merdeka. Jadi tidak adanya mas kawin perempuan yang merdeka. Tidak adanya mas kawin perempuan yang merdeka. Yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah wal khawfu anatin. Wa khawfu anatin lan wedi anatin iku kuatir zina. Jadi anak itu kuatir zina. Dene wedi kuatir terjerumus kepada perzinaan, khawatir melakukan perzinaan. Gak duwe siji syarat pertama, gak duwe, dia ndak punya mahar untuk nikah dengan perempuan yang merdeka. Gak ono, tidak ada yang bisa digunakan untuk mas kawin menikah dengan perempuan yang merdeka, tidak ditemukan, gak duwe. Lah, ketika syarat gak duwe, syaratnya kedua, gak duwe tapi dia tidak takut perzinaan, ndak boleh. Berarti harus dia itu tidak memiliki uang untuk menikahi perempuan merdeka dan juga takut terjerumus kepada perzinaan. 2 ini baru boleh laki-laki merdeka menikahi budak, budak. Kemudian ini al-anah ini dimaknai wuku bizina, terjerumus ke dalam perzinaan. Oke. Kemudian wa nadharu rajulin ila imra'atin ala sabati adrubin.
Lanjut, wa nadharu rajuli ila imra'atin, wa nadharu utawi oleh ningali ar-rajuli wong lanang ila imra'atin marang wong wadon ala sab'ati adrobin ing atase iku tetep ing atase 7 pira-pira werna. Jadi ana 7 perkara, ada 7. Laki-laki boleh melihat perempuan 7 dalam 7 keadaan. Oke. Jadi seorang laki-laki kan tidak boleh. Nah, hukum laki-laki melihat perempuan itu aslinya tidak boleh. Nah, tapi boleh 7 keadaan, 7 macam. Yang pertama adalah ahaduha utawi kang kawitan. Yang pertama diperbolehkan utawi salah sijine sab'ah iku nadruhu iku oleh ningali ila ajnabiyati oleh ningali wong lanang ila ajnabiyati marang wong wadon liyane li ghairi hajah krana ora onone hajah. Fa ghairu jaizun maka mongko iku ora oleh. Tidak boleh melihatnya seorang laki-laki kepada perempuan yang lain tanpa hajat. Nah, tanpa hajat itu tidak boleh. Ya, berarti kalau ada hajat boleh, kalau ada hajat boleh, kalau tidak ada hajat tidak boleh. Yang kedua asani utawi kang kaping pindho nadharuhu ila zaujatihi. Nadharuhu iku oleh ningali sapa rajul ila zaujatihi marang bojone wadon rajul mau au amatihi lan wa amati au amatihi utawa amai budak rajul mau, budake rajul faya juzu mongko wenang ayan dura apa nyento ningali sapa rajul ila ma'ada farji minhuma ila marang perkara ma'ada sakliyane farji dalan ngarepe wong wedok minhuma saking zaujah lan amah. Saking zaujah lan amah. Jadi yang kedua adalah melihatnya laki-laki kepada istrinya atau budaknya. Boleh melihat selain melihat jalan depan dari laki-laki dari istrinya dan budak. Tapi di sini ditalik hadza wajhu dhaif. Nah, pendapat ini lemah. Wal mu'tamad, pendapat yang kuat adalah jawazun nadar, boleh melihat ilahi lakin ma'al karoah. Boleh. Ya. Baik, yang ketiga asalisu utawi kang nomor 3. Utawi kang nomor 3 kang kaping 3 nadharu ila dawati maharimihi. Nadharuhu iku oleh ningali sapa rajul dawati maharimihi marang pira-pira wadon mahrame rajul. Au amatihi utawa amahe rajul. Al muzawwajah kang den rabiake yang dinikahkan faya juzu mongko wenang apa nadhar fi ma'ada ing dalem perkara ada ma baina surah ada saliyane ma perkara baina surati antarane udel warukbati lan dengkul. Yang nomor 3 adalah diperbolehkan nadru, diperbolehkan laki-laki melihatnya laki-laki ila dawati maharimihi kepada anggota mahramnya. Nah, dia mahram. Dia mahram bukan muhrim. Kalau muhrim orang yang ihram. Kalau mahram itu orang yang diharamkan kita nikahi, ya. Jadi dawatil mahrim boleh melihatnya laki-laki kepada anggota mahramnya atau ama budak perempuannya yang dinikahkan. Faya juzu mongko boleh melihat itu, tapi juga selain antara surah wa rubbah. Jadi boleh melihat, tapi batasannya antara pusar sampai dengkul.
Ar-rabi'u, ya, ar-rabi'u yang nomor 4. Yang nomor 4 an-nadharu li ajli nikah. Nah ini an-nadharu iku ningali li ajli krono arae an-nikahi nikah. Paya juzu mongko wenang oleh nggih. Paya juzu mongko wenang. Jadi oleh. Paya juzu mongko wenang ilal wajhi wal kafaini. Oleh sampai endi? Oleh ndeloke iku bolehnya sampai mana? Ila wajhi wal kafaini marang wajah wal kafaini telapak loro. Nah, jadi kalau mau nikah itu boleh lihat wajah dan kedua telapak tangan. Sawa'kan nadhar bi sahwa amghiriha. Ditalikannya ini baik itu melihatnya dengan sahwa atau walau takrirun nadhar in ihtaja ilaihi litabi'inil hayati. Nah, boleh mengulang-ulangi melihat. Paling unda ba'dan nikah. Oke. Nah, ini setelah nikah tidak disunahkan. Wa yajuzu ila wajhi wal kafain. Kita lihat takdirnya. Kalau Nabi li rajulin tazawwaj imra'ata indarat ilaiha. Nabi merintahkan, lihatlah ilaiha kepadanya. Ada laki-laki mau menikah perempuan. Kemudian Nabi merintahkan, undur ta ilaiha qala la. Saya belum lihatnya. Qala idhab lungo budal fandur ilaiha. Maka lihatlah ilaiha kepadanya. Wa fi riwayah fa innahu akhra ayu dama bainakum. Rawahu Muslim Tirmidzi dan Nasa'i. Baik. Jadi yang keempat adalah nadhur li ajli nikah. Wa yajuz ila wajhi wal kafain. Ini yang sering dikenal dengan sebutan ta'aruf. Oh, ta'aruf. Ya. Nah, boleh kalau nikah itu harus melihat. Tapi di sebagian daerah bahkan nikah pun mereka tidak melihat. Tapi boleh ya. Boleh sebelum menikah itu melihat boleh. Ya. Al-khamisu. Yang kelima, al-khamisu taika kaming 5. An-nadharu iku ningali lil mudawamati krono nambani ngobati. Dokter misalnya. Wa yajuzu mongko wenang ila mawadi illati yahtaju ilaiha. Oleh marang pira-pira panggonan alati kang yahtaju kang hajat kang dibutuhake sapa rajul ilaiha marang mawadi. Yang kelima adalah melihatnya lil mudawati untuk berobat. Lil mudawati untuk berobat ya. Jadi kalau berobat untuk berobat boleh. Untuk berobat boleh. Apakah bebas? Tidak dibatasi fayaju ila mawadhi. Panggonane tok. Ya, panggonane tok. Allati yahtaju ilaiha. Yang dibutuhkan di dalam berobat itu. Ya. Yang dibutuhkan. Wa in kana marid imra'ah, ditalikannya jika yang sakit adalah perempuan istartu fi man yudawiha ayakuna imra'ah muslimah. Disyaratkan yang mengobati itu yaitu perempuan muslimah. Wa in ta'addarat nek ana wa mahrumha muslim. Wa in ta'addarat nek ana imra'ah kafir, itu kafir gak apa-apa. Ya, wa in ta'addarat ka ana ajnabi muslim, maka ajnabi wong lanang nek sing loro wedok. Kalau yang sakit perempuan, maka disyaratkan nek iso sing ngobati ya wedok muslimah. Gak iso ya mahrome meskipun lanang sing dadi dokter. Gak iso ya imro'ah wong wedok kafir gak apa-apa, dokter sing kafir ngono gak apa-apa. Wedok gak apa-apa. Wa enta darat jika gak ono golek gak ono neh. Gak ono sat, gak ono. Ya fa ajnabi muslim. Nek gak ono ya ajnabi sing muslim. Ya, ajnabi ku gak mahram tapi muslim. Lakin bihadrati mahram. Kudu diter mbek mahram, ora dhewean. Wong wedok kok berobat dhewean ning dokter lanang ajnabi, gak oleh, kudu diter. Mahram au zaud atau diter bojone. Au imrah sika atau diter wong wedok liyane sing sika sing amanah. Wa in tadarat nek gak ono ya wis gak apa-apa lah. Fa ajnabi kafir boleh berobat ke dokter yang non muslim
Ya, walaupun laki-laki. Iki kayak itu. Ya, ini aturannya. Ya, diingat-ingat. Diingat, ingat, diulang lagi. Oh, gak iso saat ini. Ya, rata-rata sekarang kalau kesulitan mencari dokter yang muslimah, kau ono saat ono dokter iku, dokter saiki wis ditentokno BPJS dan lain sebagainya. Ya kalau perempuan yang berobat harus ada yang nganter, jangan berobat sendirian. Ya harus ada yang nganter. Siapa? Mahramnya, suaminya, atau perempuan lainnya. Ya harus ada yang nganter. Lanjut. Asadis yang nomor 6. Utawi kang kaping 6 an-nadru lisahadah. An-nadru iku ningali asahadah lisahadah krana nyekseni. Aulil muamalah utawa krana sesrawungan. Muamalah krana sesrawungan. Faya juzu mongko wenang an-nadru wa juzu mongko wenang ila wajhi khassah. Faya juzu nadru ila wajhi khassah. Jadi wenang ila wajhi khassah marang wajah al khassah khusus. Nggih, wajah sing dikhususake tertentu. Jadi butuhe mak wajah tok. Boleh sadah muamalah itu boleh. Ya, boleh wajahnya terbuka. Kenapa? Karena kalau wajahnya tertutup, misalnya beli sesuatu pakai cadar. Misalnya ditutup wajahnya, kan gak ngerti. Ki sopo-sopo sesuk hidup-hidup balik. Loh, aku wingi tuku ning kene sapa awakmu? Sing kene sing ndi bingung. Sahadah juga. Ini bener ta saksine wong iki? Delok, itu harus dilihatkan wajahnya. Iya. Dan muamalah jual beli. Wa juzu boleh ila wajhi khassah. Di wajah yang ditentukan. Artinya wajah tertentu. Asabi'u utawi kang nomor 7. Ya, wasabi'u kang kaping 7 an-nadru iku ningali ila ammati marang ammah. Jadi ningali ila ammati marang ammah. Indab tiyaiha ing dalem nalikane tuku ammah. Faya juzu mongko wenang apa ningali ila mawadihi marang pira-pira panggonane alati kang yahtaju kang hajat sapa wong ila taklibiha marang apa iki ila taklibiha balekake mar'ah. Ila taklibiha marang balekake mar'ah. Jadi dibolak-balik. Didelok oh iki sing ndi sing butuhe mar'ah iku. Ya, itu. Yang nomor 7 adalah melihatnya perempuan, melihatnya ammah. Jadi melihatnya laki-laki kepada budak. Indab dia iha yang dalam antarane nalikane tuku. Jadi pas sampai tuku budak itu didelok sih. Oh, didelok sih budake, didelok. Iku oleh-oleh. Fa juzu boleh ila mawadi. Bolehnya itu melihatnya adalah ila mawadi marang pira-pira panggonan alati yang yahtaju yang dibutuhkan ila taklibiyah. Marang bolak-balik ama didelok dicek oh iki kita lihat taklibnya. Fayandur rajul idastara jariyah. Pada yang dulu maka melihat rajul laki-laki idastara jariyah ketika membeli jariyah. Au istara imra'ah abdan atau membeli sampai merah abdan abad ma'ada ma'baina surah warukbah. Selain antara surah warukbah. Ya, itu 7 diperbolehkan laki-laki melihat perempuan. Intinya 1, sebisa mungkin ya menahan pandangan baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Yang laki-laki menahan pandangan ke perempuan, yang perempuan juga menahan pandangan yang laki-laki. Ini juga berlaku kesebalikannya. Oh, berarti yang tidak boleh laki-laki melihat perempuan. Berarti kalau perempuan bebas, tidak, sama saja. Oke. Faslun fi arkani nikah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.